Oke, hari ini kita sampai di subbab 6.3 ya, dari inner products. Kita akan bahas tentang basis ya, kemudian kita akan bahas tentang proses Gram-Schmidt, yaitu cara mencari basis, cara menormalkan basis, kemudian sampai ke dekomposisi QR. Jadi agak banyak ya subbab ini. Makanya ini saya jadikan satu hari sendiri. Nah, di sini kita akan mulai dulu dari kosakata baru ya. Di sini kita ketemu sama yang namanya ortonormal selain ortogonal. Ya, jadi yang pertama kita punya ortogonal, yang kedua kita punya ortonormal. Nah, ortogonal ini adalah sebutannya adalah definisi apabila ada sebuah himpunan vektor dalam suatu inner products, ya dalam suatu ruang hasil kali dalam inner product space. Nah, ternyata semua vektor itu ketika dikaliin hasilnya adalah 0, alias semua vektornya saling mengortogonalkan satu sama lain ya. Nah, sedangkan kalau ortonormal dia ada tambahan. Jadi selain dia ortogonal, nah norma setiap vektornya adalah 1 ya. Jadi udahlah V1, V2, V3 nih misalnya V1 dot V2 0. Ya, sorry, saya kasih ilustrasinya. Untuk ortogonal, ya misalnya saya punya ortogonal. Ya. Saya punya V1, V2, V3. Kemudian V1 dot ya. Gimana caranya dot? Dot, ya titik aja. V1 dot V2 0. Kemudian misalnya V1 dot V3 0 juga. Gitu. Kemudian V2 dot V3 juga 0. Nah, berarti kan V1, V2, V3 ini adalah himpunan yang ortogonal. Nah, kemudian misalnya lanjutannya adalah norma V1. Misalnya norma V1-nya 0. Kemudian misalnya norma V2-nya tahu-tahu adalah 1 dan norma V3-nya 0. Nah, V3 0. Nah, karena nggak mungkin. Satu misalnya yang ini 6 deh gitu. Nah, ini berarti belum ortonormal karena ada satu vektor yang ternyata nggak 1 nih, berarti V1, V2, V3 himpunan yang ortogonal tapi tidak ortonormal ya. Gitu. Nah, dia akan menjadi ortonormal ya ketika semuanya hasilnya adalah 1. Jadi misalnya saya punya 3 buah vektor gitu ya, U1, U2, U3. Kita tahu dot produknya semuanya 0 gitu ya, U1, U2, 0, dan seterusnya. Nah, kemudian normanya 1 semua ya. Jadi kita langsung aja tulis bahwa norma U1 sama dengan norma U2 sama dengan norma U3 ya. Dia jadi 1. Nah, ini kan berarti dia adalah himpunan yang ortonormal. Sehingga kalau dia ortonormal, pasti dia ortogonal ya. Tapi kalau dia ortogonal, dia belum tentu ortonormal. Ya, itu definisi awalnya ya dari ortogonal dan ortonormal. Nah, kita langsung lihat ke contoh ya. Nah, di sini contohnya U1, U2, U3. Kita tahu bahwa U1 dot U2 hasilnya 0. U1 dot U3 hasilnya 0 juga. U2 dot U3 juga 0. Nah, berarti kan mereka ortogonal. Tapi kalau kita hitung normanya gitu ya, norma U2 ini adalah akar 2, norma U3 juga akar 2. Jadi mereka belum ortonormal. Nah, gimana caranya? Kita pengen nih supaya dia jadi himpunan yang ortonormal. Nah, di sini ada caranya menormalkan vektor. Kita akan mengalihkan dia dengan normanya. Jadi dibagi panjangnya ya. Jadi mengalihkan dengan kebalikan panjangnya alias vektor yang hasilnya tadi belum 1 itu ya, kita bagi dengan normanya. Nah, jadi di sini ya, kita akan bagi supaya hasilnya 1 kan berarti norma V
harus 1. Nah, berarti kan dia dibagi dengan normal V. Nah, prosesnya gimana? Berarti kalau kita telusuri di sini, karena sepernormal V ini adalah sebuah konstanta gitu ya, boleh dong ini kita pisahkan ya, dia jadi konstanta sendiri. Nah, kemudian kalau misalnya kita, yang ini konstanta ya, yang ini konstanta, nah kita akan dapat ini adalah turunan dari sepernormal V dikalikan dengan vektor V, itu di sini. Ya, karena sepernormal V-nya dia adalah sebuah konstanta tersendiri. Ya, karena tadi anggapannya si V-nya ini kan dia udah normanya adalah 1. Nah, jadi gitu ya caranya adalah kita akan membagi dia dengan normanya, si vektornya tadi. Nah, kita tahu ya, jadi dari tadi tiga vektor ini ya, yang belum ortonormal, yang normanya belum 1, ya, U2-nya akar 2, U3-nya akar 2, kita akan bagi dia dengan normanya ini. Jadi, U1 dibagi norma U1, U2 dibagi norma U2, dan U3 dibagi norma U3. Menghasilkan apa? Menghasilkan V1-nya tetap 0, 1, 0 ya, karena kan dia udah 1 panjangnya. Nah, U2-nya menghasilkan seperakar 2, 0, seperakar 2, yang mana ini normanya adalah 1 ya, karena jadinya setengah kuadrat ditambah dengan setengah kuadrat, terus nanti diakarin kan ya, jadinya setengah tambah setengah diakarin hasilnya 1. U3 juga ya, dia dibagi dengan akar 2, hasilnya normanya ternyata adalah 1 ya. Jadi terbukti bahwa oke, kalau kita bagi vektornya dengan normanya, dia menghasilkan 1 normanya. Nah, jadi kalau udah kayak gini ya, jadi U1, U2, U3 berubah jadi V1, V2, V3. U1, U2, U3 baru ortogonal, V1, V2, V3 adalah hasil dari penormalan vektor-vektor U1, U2, U3 yang hasilnya adalah ortonormal. Ya. Jadi ini adalah proses menormalkan vektor. Nah, kemudian ya ini kalau kita ngomongin basis ya, jadi kalau ada basis, terus isinya adalah vektor-vektor yang saling ortogonal, namanya basis ortogonal. Kalau vektor-vektornya ortonormal, berarti dia basis ortonormal. Nah, kemudian berarti ada juga nih, karena kita ngomongin basis ya, kita kan tahu bahwa vektor-vektor lain dibentuk oleh basis ya. Nah, kemarin itu biasanya kalau kita ngomongin vektor-vektor yang lain yang dibentuk oleh basis, ya, misalnya kita punya di sini basisnya adalah V1, V2, V3. Kemudian kita punya vektor U, ya, vektor U yang adalah dalam S. Nah, berarti kan U ini adalah kombinasi dari V1 ya, titik-titik V1 ditambah dengan titik-titik V2 ditambah dengan titik-titik V3, di mana di sini biasanya diisi dengan konstantanya C1, C2, C3 ya. Nah, ini yang kemarin dengan basis yang biasa ya, bukan basis ortogonal maupun basis ortonormal. Nah, sedangkan di sini kita mau ngomongin adalah basisnya adalah basis yang ortonormal. Nah, sehingga berlaku di sini inner products ya, berlaku inner products bahwa sama sih, dia adalah kombinasi dari V1, V2, sampai Vn. Cuman berarti khusus si inner product, khusus untuk basis ortonormal ini, ya, untuk basis ortonormal, ya, misalnya kita punya S-nya V1, V2, V3. Nah, berarti si vektor U-nya ini sama ya, kombinasi dari V1, V2, plus V3. Tapi apa di depan sini? Ya, di depan sini kita akan punya inner products. Kita langsung tahu nih, di sini adalah inner products dari U, V1, kemudian dia dikalikan V1 ya, kemudian di sini kita punya inner products dari U dikalikan V2, dan di sebelah sininya kita punya inner products dari U dikalikan dengan V3. Jadi, kalau untuk yang ini yang atas ya, yang atas kan kita butuh cari C1, C2, C3, skalarnya harus kita cari. Kalau basisnya udah ortonormal, kita bisa langsung menghitung nih skalarnya. Ya, kombinasi yang membentuk U ini adalah inner products dari U dikalikan dengan masing-masing basisnya. Gitu ya, dikalikan dengan vektor basisnya. Kita akan dapat berapakah kombinasi linear dari U. Nah, oke. Jadi
itulah yang mendasari ya bahwa kalau basisnya ortonormal. Tapi harus diingat bahwa ini hanya berlaku untuk basis ortonormal ya. Contohnya, ya misalnya kita punya V1, V2, V3 ya. Dikasih tahu bahwa kita tahu dan bisa cek bahwa mereka saling ortogonal ya, V1, V2, V3 dan mereka panjangnya 1. Jadi mereka adalah basis yang ortonormal. Nah, nyatakan vektor U sebagai suatu kombinasi linear dari vektor dalam S ya, dan cari vektor koordinatnya. Kita bisa mulai dari cari vektor koordinatnya dulu sebenarnya ya, baru menyatakan vektor U dalam kombinasi linear. Cara cari vektor koordinatnya adalah tadi kita kalikan ya, vektor koordinatnya itu kan tadi yang ini ya, yang ini nih vektor koordinat nih ya. UV1, UV2 sama UV3 ya. Ketiga ini adalah vektor koordinat ya, karena ini kan menggantikan yang awalnya ada di sini. Ya. Jadi kita bisa langsung cari vektor koordinat dari U terhadap basis tersebut ya. Yang B ini bisa langsung kita cari ya. Dengan cara mengalihkan ya V1, UV2, dan UV3 menggunakan interproduct yang mana adalah dot product biasa ya, karena nggak ada bobotnya. Nah, ini hasil inner product-nya. Nah, udah ya, berarti kita dapat nih koordinat relatifnya ya, yaitu 1, -1/5, dan 7/5. Kalau diminta menyatakan dalam kombinasi, ya berarti bisa ya, langsung kita masukkan ke rumus yang ini. Ya. Berarti konstanta ya, ini konstanta V1, konstanta V2, dan konstanta V3. Membentuk vektor U ya, di sini. Itu adalah kombinasi linearnya. Nah, lanjut ya, di sini teorema basis ortonormal ya, bahwa apa sih fungsi basis ortonormal ya, kita kan tahu basis yang ortonormal tadi. Dan perbedaannya dengan basis yang bukan ortonormal ya dalam mencari vektor koordinat relatif. Nah, di sini ternyata kalau kita punya basis ya, vektor basis dari U ya, dengan basis yang ortonormal ya, U1, U2, UN. Nah, ternyata dari vektor basis ini kita bisa mencari langsung norma U-nya ya, dengan menggunakan vektor basis. Begitu juga dengan jarak dan hasil kali dalamnya. Jadi, untuk suatu basis yang ortonormal, vektor koordinatnya bisa kita gunakan untuk mencari operasi-operasi pada vektor-vektor yang dimaksud ya. Jadi bisa langsung menggunakan vektor basisnya. Gimana sih maksudnya? Gini ya. Nih, contohnya ya, kita punya norma kita punya vektor U 1,1,1. Kita tahu normanya adalah akar 3 ya, misalnya akar 3. Nah, kemudian dari contoh yang ini ya, saya ambil dari contoh yang ini ya. Dari contoh yang ini kan kita tahu bahwa terhadap vektor koordinat yang ortonormal nih, basisnya ortonormal V1, V2, V3 ya. Koordinat relatifnya adalah 1, -1/5 dan 7/5 ya. Relatif terhadap basis yang ortonormal ini. Nah, di sini ternyata dari vektor koordinat ini bisa kita gunakan untuk langsung mencari norma U juga ya. Jadi menggunakan rumus yang tadi di teorema ya. Nah, ternyata kalau kita cari normanya sama ya, normanya adalah akar 3. Jadi intinya selama basisnya ortonormal, kita bisa menggunakan basis tersebut untuk melakukan operasi standar pada vektornya ya. Ini jadi boleh pakai vektor U-nya, boleh juga pakai vektor basisnya ya, vektor relatif terhadap basis. Sama-sama hasilnya akan sama ya, untuk contoh ini hasilnya adalah akar 3.